Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan rolade daging sapi. Simak baik-baik ya videonya. Ada daging giling sebanyak 500 gram, 7 sendok makan tepung panir, 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang, 1 buah wortel yang sudah dicincang, 2 daun bawang yang sudah diiris tipis, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan 2 sendok makan bawang merah goreng. Ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, merica, ketumbar, dan pala sesuai dengan selera. 5 sendok makan air dan 1 sendok tepung tapioka yang sudah dilarutkan. Cara membuatnya, pertama, membuat kulit roladenya dahulu. Tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air ditambah telur dan kemudian dikocok hingga merata. Bisa juga dalam kocokannya ditambah dengan garam. Panaskan wajan yang sudah diberi minyak dan tuangkan telur kocoknya hingga merata. Telur kocok tersebut bisa dihasilkan 3 layer. Jangan lupa kalau sudah matang dibalik ya biar nggak gosong. Ini masuk ke bagian intinya ya. Wajan dipanaskan yang sudah diberi minyak. Tumis bawang bombay hingga harum. Tambahkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata. Tumisan bawang tadi yang sudah dingin dimasukkan ke dalam daging giling. Wortel yang sudah dicincang dimasukkan ke dalam daging giling bersamaan dengan bawang. Lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris. Masukkan juga bumbu-bumbunya dan tepung panir. Aduk hingga merata ya. Tambahkan 3 butir telur. Telur yang digunakan 3 butir karena adonannya itu sangat banyak, sehingga nanti saat dikukus, roladenya itu tidak hancur. Jangan lupa tetap diaduk ya agar adonannya itu merata. Aluminium foil dan telur disiapkan, kemudian ditambahkan dengan adonan rolade. Kemudian telur digulung hingga menyerupai bentuk sushi. Diusahakan saat akan menggulung rolade itu sambil ditekan-tekan ya, supaya nantinya saat akan dipotong antara adonan dan kulit itu bisa menyatu. Kemudian adonan rolade dibungkus dengan aluminium foil, tujuannya agar panas dari uap air dapat masuk sepenuhnya ke dalam aluminium foil sehingga rolade dapat matang secara sempurna. Rolade dikukus selama 45 menit. Rolade yang sudah matang didinginkan terlebih dahulu. Tujuannya agar pada saat proses pemotongan dapat terpotong dengan mudah. Ini dia tekstur dan penampakan dari rolade setelah proses pengukusan. Rolade yang akan digoreng diperlukan telur.
Tujuannya agar rolade tidak menempel pada wajan dan menambah penampakan dari rolade tersebut. Dalam penggorengan rolade hanya dibutuhkan 1 telur yang digunakan sebagai lumuran rolade tersebut. Rolade digoreng hingga mendapatkan warna kuning kecoklatan, yang menandakan bahwa rolade tersebut sudah matang. Ini dia penampakan rolade daging sapinya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses pembuatan rolade daging sapi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang palatabilitas rolade daging sapi yang terdiri dari warna, tekstur, flavor, keempukan, dan juicy. Prinsip utama dalam proses pemasakan rolade daging sapi, identifikasi metode pemasakannya, perubahan senyawa organik yang ada di dalam rolade daging sapi seperti lemak, protein, dan kadar air, dan kemudian pengaruh bahan tambahan pangan dalam proses pengolahannya. Rolade merupakan hidangan yang diserap dari budaya kuliner Eropa. Rolade atau rollade berasal dari bahasa Prancis roller yang artinya digulung. Rolade adalah makanan yang diolah dengan bahan baku utamanya daging sapi. Rolade memiliki bentuk seperti bentuk sushi, yaitu gulungan yang memanjang. Artinya, setelah proses pengukusan akan dipotong seperti bolu-gulung. Rolade daging sapi merupakan produk olahan daging yang menggunakan teknologi restrukturisasi daging. Restrukturisasi daging adalah teknik pengolahan daging dengan memanfaatkan daging yang berkualitas rendah seperti daging potong-potong ataupun daging yang tidak beraturan menjadi daging yang lebih besar dengan dilakukannya suatu olahan dan akan meningkatkan nilai tambah dalam suatu produk tersebut. Metode pemasakan dalam rolade daging sapi termasuk kombinasi, yaitu moist heat cooking dan dry heat cooking. Metode moist heat cooking yaitu metode pemasakan dengan uap air, sedangkan dry heat cooking yaitu metode pemasakan dengan udara panas atau minyak panas. Pada tahapan awalnya yaitu rolade dilakukan dengan moist heat cooking. Diperoleh warna putih kekuningan dan bintik-bintik orange. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan rolade ditambahkan dengan wortel. Wortel mengandung beta-karoten yang akan memberikan pigmen warna orange. Beta-karoten adalah pigmen warna yang akan memberikan warna orange atau kuning pada buah dan sayur. Beta-karoten juga termasuk dalam senyawa organik yang baik untuk tubuh, yang nantinya senyawa dalam beta-karoten itu akan diubah menjadi vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Dalam rolade daging sapi juga akan terlihat warna keabu-abuan. Itu akibat dari daging yang dimasak dalam suhu 80 derajat Celcius, maka warna dagingnya akan mengalami denaturasi. Dalam pembuatan rolade, daging sapi dilakukan penggilingan terlebih dahulu. Tujuannya agar didapatkan tekstur yang lembut, tidak alot saat dimakan, dan akan terasa daging giling sapinya. Penggilingan daging sapi yang tidak begitu halus itu sengaja dilakukan agar nanti saat dimakan itu akan terasa daging sapinya. Rolade setelah proses pemasakan moist heat cooking dilanjutkan dengan dry heat cooking atau proses penggorengan. Proses penggorengan tersebut akan diperoleh rolade dengan warna kecoklatan. Hal ini dikarenakan rolade digoreng dengan lumuran telur yang sudah dikocok. Protein dalam telur akan terdenaturasi sehingga mengalami reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan. Flavor dari rolade juga diperoleh rasa asin, gurih, dan terasa daging sapinya. Bumbu-bumbunya juga meresap dalam rolade tersebut. Hal ini disebabkan dengan pemasakan
moist heat cooking, reaksi pembentukan rasa akan masuk ke dalam produk. Perbedaan cara memasak akan menghasilkan flavor yang berbeda. Lemak juga akan berpengaruh pada rasa. Daging yang lemaknya rendah setelah proses pemasakan, maka akan terlihat kering dan flavor yang lemah. Kebanyakan lemak daging setelah proses pemasakan juga tidak bagus, sebab akan menghasilkan cita rasa berminyak yang berlebih. Keempukan rolade bisa dibilang memiliki keempukan yang begitu empuk, sebab dalam pembuatan rolade daging sapi tidak menggunakan tepung terigu ataupun tepung tapioka, melainkan menggunakan tepung roti. Tepung roti atau tepung panir memiliki sedikit gluten karena telah dilakukan proses pengovenan. Tepung roti atau tepung panir memiliki tingkat amilosa yang kecil sehingga diperoleh daya ikat yang tidak begitu lekat. Pemasakan juga dapat meningkatkan atau menurunkan keempukan daging tergantung dari suhu dan lamanya waktu pemasakan. Suhu pemasakan akan mempengaruhi kealotan protein myofibrilar, sedangkan lamanya waktu pemasakan akan mempengaruhi proses pelunakan protein di dalam jaringan ikat. Rolade daging sapi sangat juicy karena protein dalam daging telah terdenaturasi sehingga air dalam daging akan keluar. Kesan juicy produk dipengaruhi oleh jumlah air yang dapat dipertahankan untuk tetap berada di dalam daging setelah proses pemasakan. Marbling adalah bintik-bintik putih dan garis-garis lemak yang ada di dalam daging sapi. Kesan juicy meningkat ketika kadar marbling meningkat. Marbling yang meleleh pada saat proses pemasakan maka akan meningkatkan juicy daging. Secara tidak langsung, lemak berpengaruh pada juicy daging dengan penghambatan penguapan air daging selama proses pemasakan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan rolade daging sapi. Dan terima kasih telah melihat channel ini dan sampai jumpa di next vlog berikutnya. Dadah!